wabarakatuh. Hai Sobat Fuad, selamat datang di Fuad Podcast. Podcastnya mahasiswa Fuad. Oke, aku Alfa. Alhamdulillah diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan kita pada kali ini, yaitu podcast. Nah, kali ini narsum kita cantiknya luar biasa. Karena beliau merupakan senternya fakultas kita, Usuluddin Adab dan Dakwah. Siapa lagi kalau bukan ibu dekan kita, Ibu Dr. Desi Herawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini selalu senyum loh, sobat-sobat Fuad. Manis banget kan? Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang halal bihalal nih, Bu. Iya. Untuk sobat Fuad juga, kan kita udah hari raya nih ya kan. Nah, sebelum masuk nih lebih dalam halal bihalal, aku ingatin untuk sobat-sobat Fuad jangan lupa nih untuk follow seluruh akunnya media sosialnya Fuad IAIN Palangkaraya dari Instagram, TikTok gitu kan, Fuad IAIN Palangkaraya, dan juga FB, Facebook gitu ya. Dan terus jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bunyikan loncengnya supaya video terbaru kita update selalu di handphonenya sobat-sobat Fuad. Oke. Nah, pertanyaannya nih Bu, halal bihalal itu kan kata lain dari silaturahmi nih, dan biasanya dilakukan setelah kita sholat id, dan itu merupakan tradisi dari masyarakat kita Indonesia. Nah, jadi apa sih arti sebenarnya dari halal bihalal tuh Bu? Ya, ini luar biasa ya, Alfa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Walaupun puasa selama 1 bulan penuh ya, tetapi tidak mengurangi keceriaan kita, semangat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah kita laksanakan. Iya. Tadi Alfa juga tadi menanyakan ya, apa sebenarnya halal bihalal? Nah, kalau kita sedikit flashback nih ya, Au ya. Oke. Jadi kalau bicara di Arab sendiri malah ada ya tradisi halal bihalal itu. Jadi halal bihalal itu adalah tradisi yang ada khususnya di Indonesia. Oke. Dan kalau orang Arab pun ditanya apa itu halal bihalal gitu, mereka juga bengong gitu ya. Gitu apa gitu. Nah, karena ini memang adalah konteksnya adalah Arab yang versi Indonesia. Jadi kalau kita bisa tarik secara umum ya, halal bihalal itu adalah kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling menghalalkan. Artinya semua dendam, semua hal-hal yang sifatnya itu adalah negatif, bermusuhan dan lain sebagainya, itu kita hancur leburkan pada saat Raya Idul Fitri itu sendiri. Nah, jadi tentunya ini luar biasa sebenarnya. Jadi Islam itu dia berproses gitu ya. Kalau bisa Ibu bilang bahwa kita lihat dulu nih, sebelum Idul Fitri kita ada yang namanya berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan lamanya. 1 bulan. Dan di dalam 1 bulan itu kan kita ada step-stepnya, Au. Jadi step pertama itu adalah kita minta mohon kasih sayang Allah dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita minta pintu maaf ya. Kemudian kesalahan-kesalahan kita itu minta diringankan atau dihapuskan. Kemudian yang ketiga adalah kita minta dihindarkan dengan yang namanya api neraka dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kan ujian secara kita sebagai umat Islam gitu, bahwa ini adalah latihan, Al. Jadi kalau pagi sampai maghrib kita kan puasa nih ya, dan menahan semua hal yang baik itu makan minum gitu ya. Nah, malamnya kita ibadah gitu, sholat tarawih, kemudian sholat malam ya, tahajud ya, tasbih, taubat dan lain sebagainya. Ini kan semuanya adalah peleburan dosa-dosa kita dengan berbagai ibadah yang kita lakukan. Kemudian disempurnakan dengan yang namanya Idul Fitri. Itu adalah pensucian. Bagaimana kita bisa suci? Sucinya adalah tadi kita sudah mohon gitu ya, berharap kepada Allah bahwa dibukakan pintu maaf ya, dibukakan pintu rahmat dan lain sebagainya. Nah, itu lalu kita juga bagaimana kita dengan manusia. Maka dari itu tadi di acara kalau di Indonesia sendiri ya, Idul Fitri adalah halal bihalal, menghalalkan. Jadi menghalalkan ataupun menghilangkan semua sifat-sifat dendam, amarah, emosi. Misalnya Alfa lagi musuhan gitu ya sama temannya. Nah, itu dengan Idul Fitri ini adalah momen yang sangat tepat kita
membuka diri bahwa kita adalah sebagai manusia yang lemah, yang punya kekurangan, kita bisa menerima kekurangan dan ini dengan teman ini kita. Seperti itu. Seperti itu sobat-sobat Fuad. Ya. Jadi arti dari halal itu adalah untuk meleburkan semua kekesalan kita gitu kan. Nah, dari dan saling memaafkan gitu sama teman, kerabat dan tetangga. Oke, karena biasanya nih halal bihalal itu dilakukan secara langsung face to face gitu kan, atau berkumpul bersama anak-anak Fuad, tapi sayangnya kan anak-anak Fuad pastinya libur gitu ya Bu. Ada yang udah pulang kampung dan sebagainya. Jadi kita bakalan lakukan nih secara halal bihalalnya secara online gitu. Jadi bagaimana nih perasaan Ibu mengenai halal bihalal kali ini? Iya, jadi kita Lebaran ini kan ini adalah kalau kita bisa bilang ketiga ya Au ya. Iya. Jadi selama pandemi dari tahun 2020 ya sampai saat sekarang ini kita juga masih masa-masa itu, tetapi pada tahun ini mungkin kita sudah agak sedikit mulai adaptasi new normal. Tadi dikatakan bahwa bagaimana kita bisa silaturahim via online. Tentunya beda ya dengan face to face seperti ini, itu sangat dapat kalau Ibu bilang sense of feelingnya. Nah kalau kita via online itu ya itu tadi ya, walaupun kita lihat di Zoom meeting atau di Google Meet, semuanya pasti ini Bu gitu ya, hal minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dan sebagainya. Tapi perasaan itu masih gak 100% gitu. Hanya momen-momen seperti itu tentunya kita ajak ya, khususnya misalnya di keluarga besar kita Fakultas Usulin Adat dan Dakwah, baik dari tingkat fakultas kemudian juga dosen ya, kemudian mahasiswa, kita semua berusaha untuk bisa saling memaafkan walaupun hanya via online. Jadi substansi saling memaafkan kita tetap kita dapatkan. Gitu sobat-sobat Fuad. Nah jadi selain itu Bu, apakah punya cara tersendiri atau makna tersendiri memaknai silaturahmi atau halal bihalal menurut Ibu sendiri? Jadi begini ya, sebenarnya makna dari kita saling mengunjungi, silaturahim itu kan sebenarnya adalah mendekatkan kembali yang jauh kepada kita gitu ya. Kemudian kita bisa bertukar pengalaman, bisa sharing. Kemudian banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi sebenarnya ringan ya silaturahim itu, kita bertemu begini dan sebagainya. Tanyakan kabar. Bagaimana progres kuliahnya, sampai di mana. Nah, ini lagi-lagi nih budekan, waduh dikejar lagi nih sama tugas akhir gitu ya. Tapi sebenarnya adalah kita mengingatkan bersama. Jadi di depan sana itu ada tantangan yang lebih gitu, dan ini kita diminta dan dicari orang-orang yang memang kualifikasi baik dan lain sebagainya. Maka dari itu adalah salah satu kelebihan daripada silaturahim tadi. Kita bisa sharing, kita bisa saling tukar informasi. Kalau mahasiswa kan biasanya identiknya sama dunia kerja. Benar. Dunia kerja, kemudian juga kecemasan yang mungkin agak berlebihan ya. Aduh Bu, sampai saat ini saya belum punya pasangan, gitu ya. Kemudian yang udah punya pasangan, udah nikah, aduh Bu, saya udah nikah tapi belum punya anak. Wah, itu dengan sendirinya itu akan berjalan gitu ya, dan saling bertukar. Jadi kita bisa sharing, bisa memberikan saran-saran, masukan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa itu sendiri gitu. Apalagi kita jarang banget ketemu gitu kan, setahun sekali, enggak sih, setahun 2 kali kan karena ada Idul Adha juga. Jadi kita bisa saling menanyakan kabar. Tapi sayangnya nih Bu, kadang itu kerabat atau tetangga maupun teman dekat menanyakan yang tidak harus ditanyakan gitu. Misalnya nih, kapan lulusnya gitu. Kan kita belum aja dapat itu ya, permasalahan dari judul. Kalau misalnya kalau kita nanya ke dosen, kadang permasalahan yang kamu mau angkat apa gitu ya, itu aja belum dapat, gimana mau lulus gitu ya. Terus juga belum lagi gajinya berapa gitu. Kalau dari Ibu Dekan sendiri pernah nggak ditanyain hal-hal yang kok ini bukan nanyain kabar gitu ya, ngeselin kadang gitu, pernah nggak Bu? Kalau Ibu mah dulu sebelum
berkeluarga pun juga sama. Jadi kalau kita kuliah kapan selesai? Kayak gitu ya. Kalau udah selesai udah kerja belum? Kapan nikah? Kalau udah kerja, udah kapan nikah gitu ya. Udah nikah, kapan punya anak? Itu memang nggak habis-habis. Jadi memang tuntutan ya sebenarnya, tuntutan bahwa kita ini sebenarnya sudah pada tahap apa. Nah mungkin seperti itu ya kalau bisa ibu lihat atau maknai bahwa orang-orang yang apa ya, kalau kita bertemu ya, walaupun itu di luar dari dunia kampus gitu ya, pasti mereka apa kabarnya, sekarang lagi aktivitasnya apa, kemudian kalau sudah kuliah mau udah sampai mana, dan nah itu adalah melihat bahwa ini mengukur dan ini kembali ke kita lagi, wah berarti ini saya harus gimana gitu ya, saya harus tentunya ini menjadi sebuah pendorong buat kita bahwa ayo kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Nah dan juga ada kan kemarin ada juga nih Pak Ibu berita mengenai himbauan dari pemerintah nih, katanya boleh halal bihalal tapi nggak makan gitu kan, serasa kayak makan nggak minum ya. Biasanya tradisi kita kan kita udah malam-malam itu kosongin perut buat makan di tempat kerabat teman gitu kan, banyak banget makanan di tempat teman-teman sebagainya. Nah itu gimana sih Bu tanggapan Ibu sendiri? Lucu juga sih kayaknya kalau kita mau silaturahim tapi kita mah nggak makan nggak minum gitu ya. Kalau ibu sih kita ambil sisi positifnya saja, artinya begini, ketika kita ingin silaturahim gitu ya, silaturahim kepada keluarga, kerabat terdekat, tentunya kita harus ini dulu nih, kita koreksi, bukan koreksi ya, apa ya, cek untuk diri kita sendiri, kita sekarang ini pada kondisi sehat atau enggak gitu, dan yang terpenting lagi adalah apa, kita udah vaksin gitu, kembali lagi jadi kayak iklan, jangan lupa booster, artinya itu adalah salah satu, kalau ibu bilang sih, bukti awareness kita terhadap diri kita dan kepada lingkungan kita. Jadi terlepas makan dan minum itu mah on the floor saja. Jadi jalan aja gitu ya. Asal kita tadi pada kondisi, saya mah sekarang lagi posisi sehat. Jadi it's a fine gitu ya. Gitu. Sobat Tuhan. Jadi harus lihat dulu gitu kondisi pada diri kita. Kalau misalnya dalam keadaan sehat walafiat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keadaan sakit, jangan juga buat orang lain. Jangan memberikan virus kepada yang lain. Iya benar banget. Nah selanjutnya harapan ibu nih buat sobat-sobat PUAD, terkhususnya untuk mahasiswa PUAD tuh Bu. Apa sih yang pengen ibu berikan gitu harapan? Baik, pada momen halal bihalal ini, tentunya untuk kalangan mahasiswa kita ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Palangkaraya, tentunya kita sebagai umat manusia yang tidak lepas dari salah dan hilaf, kita harus mencoba untuk melapangkan diri, melapangkan dada kita untuk menerima maaf kepada teman-teman kita, guru kita, dosen kita, ataupun siapapun yang pernah menyakiti kita, itu tolong dibukakanlah pintu maaf, dan karena kita semua adalah manusia yang tentunya tidak lupa dengan salah dan hilaf. Dan tentunya kita menyadari bahwa sebagai manusia yang berbeda itu pasti semuanya juga ada ya, nggak bisa sama gitu ya. Dan menyadari keberbedaan itu sehingga itu menjadi sebuah fitrah gitu. Jadi memang bukan naluri sih, fitrah kita itu bahwa kita berbeda. Nah dengan itu kita bisa menghargai, kita bisa toleransi dan menyadari bahwa kita berbeda tapi dengan tujuan yang sama, yaitu adalah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Mungkin selanjutnya kita bakalan ngucap minal aizin, gimana tuh Bu? Boleh, silakan ya, kita bareng nih ya ya. Gimana? 1, 2, 3. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Makasih Ibu ya, sama-sama sudah mau meluangkan waktunya selesai dari Idul Fitri gitu ya, melaksanakan podcast kita pada kali ini. Dan tentu jangan lupa nih untuk sobat-sobat PUAD diingatkan lagi untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan juga kasih saran siapa nih yang mau diundang. Betul. Mungkin itu aja dari kita. Mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Saya Alfa
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.